Kabupaten Tabalong memiliki berbagai wisata alam yang indah dan menarik. Episode Warna kali ini, kita akan mengunjungi salah satu destinasi wisata unggulan, yaitu Goa Liang Tapah. Di sana, kita akan eksplor keindahan goa dan birunya air, hingga mencicipi manisnya madu kelulut. Halo sahabat Warna, kali ini bersama Ayu. Hari ini saya berada di Desa Jaro, tepatnya di tengah-tengah sawah dan juga pegunungan. Hari ini kita akan menyusuri keindahan alam apa saja yang ada di Jaro. Dan tentunya hari ini kita akan berkunjung ke salah satu wisata yang menarik yang ada di Kabupaten Tabalong, tepatnya di Desa Jaro. Seperti apa? Jangan lupa tetap ikutin kita, tetap di Sahabat Warna. Goa Liang Tapah terletak di Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Dari pusat kota Tanjung menuju ke lokasi wisata menempuh jarak 60 km. Saat masuk ke Desa Jaro, kita disuguhkan hamparan sawah yang luas dengan tanaman padi berlatar pegunungan hijau yang memanjakan mata. Sejenak duduk di tengah sawah dengan hembusan angin yang sejuk dan memandang gunung di sekeliling dapat memberikan ketenangan diri. Setelah puas berada di hamparan sawah, Ayu melanjutkan perjalanan ke Goa Liang Tapah. Halo sahabat Warna, kali ini saya berada di salah satu tempat wisata yang menarik yang ada di Kabupaten Tabalong, tentunya di Kecamatan Jaro. Saya sudah berada di Goa Liang Tapah, udah terpampang nyata ya di belakang saya. Tentunya hari ini kita akan menggali keseruan apa, keunikan apa yang ada di Goa Liang Tapah, dan juga kita akan mengupas nih sejarahnya seperti apa sih Goa Liang Tapah itu ya kan. Nah pemirsa pasti penasaran seperti apa keseruan kita hari ini. Langsung aja tetap di program Warna. Goa Liang Tapah memiliki keindahan alam berupa goa yang cukup luas dan lapang. Pengunjung yang datang dapat menikmati keindahan bebatuan di goa. Pada bagian bawah goa, terdapat danau dengan kedalaman sekitar 10 meter. Pengunjung dapat berenang di danau tersebut menggunakan baju pelampung. Harga sewa pelampung mulai dari Rp10.000. Tersedia juga kolam pemandian yang aman untuk anak-anak dengan air pegunungan yang segar. Air kolam pemandian tersebut berasal dari Goa Liang Tapah dan langsung menjadi irigasi pertanian di sekitarnya. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Siapa dengan Bapak siapa ini? Kurdiansyah. Bapak Kurdiansyah. Nah, sahabat Warna, saya hari ini bersama Bapak Kurdiansyah. Ini Bapak sebagai Ketua Wisata. Pengurus wisata ini ya Pak ya. Oke, mungkin boleh diceritakan nih Pak terkait sejarah dan asal-usul Goa Liang Tapah ini Pak. Ya. Asal-usulnya ini ada orang yang tua-tua dulu membuka hutan di sini. Terdapat gua di sebelah kanan itu. Itu memang ada ikannya, ikan tapah yang besar-besar. Pernah orang yang mendapat itu hampir 40 kilo satu ekor. Wah, tapi tahun 70-an, 1970. Iya. Banyak yang dapat tapah itu ikan yang banyak ikan-ikan yang lain itu. Oke, jadi memang tapah ini adalah nama ikan ya Pak ya? Iya. Ikan tapah ya, memang terdapat ikan yang besar seperti itu ya Pak ya? Iya. Oh, jadi itulah yang dinamakan jadinya Goa
liang tapah gitu ya Pak? Ya. Oke. Kalau airnya nang karo, mbak hujan itu ya keluar. Kalau air jernih nggak keluar ya. Oh gitu. Ya. Jadi memang ketika hujan airnya keruh, jadi dia keluar gitu ya Pak ya. Ikannya ya Pak ya. Ikan yang keluar. Tapi kita bisa ngelihat ikannya sekarang atau memang dia tidak bisa dilihat? Tidak bisa dilihat lagi. Sudah ya mulut gua itu sudah terbuka. Nang kayu-kayu yang sudah tabah yang nggak bisa keluar lagi. Kecuali ada yang di dalam batu sini bisa, tapi kan dilihat lagi. Nah, untuk peresmian pembukaan tempat wisata Gua Liang Tapah ini sejak tahun berapa Pak? Tahun 2015. 2015 berarti udah dibuka ya tempat wisata Gua Liang Tapah ya Pak ya? Sudah dibuka. Oke, jadi memang sudah banyak wisatawan berkunjung ke tempat ini ya Pak ya untuk bisa menyaksikan langsung keindahan Gua Liang Tapahnya ya Pak ya? Ya. Ada yang memanfaatkan untuk memancing atau gimana Pak? Kalau memancing ada, tapi yang sudah buka wisata ini tidak ada lagi yang memancing. Ikannya tidak ada keluar lagi. Oke, jadi memang khusus buat akhirnya destinasi wisata ya Pak ya, karena memang keindahan alamnya kalau dilihat mata tuh bagus ya Pak ya, indah gitu ya Pak ya. Oke, itulah. Nah, Pak Gurdiansyah, kalau misalkan nih wisatawannya berdatangan, biasanya fasilitas apa aja yang ada di sini Pak? Orang bisa ngapain aja? Macam-macam di dalam itu, ada yang batu selapit, slagmet, ada yang muncul dari atas, ada yang muncul dari bawah. Itu keindahannya. Lawan ukiran batu itu bukan diukir oleh manusia, ukir yang dahulu di alam. Oke, memang dari alam gitu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian berarti ada wahana-wahana lainnya nggak Pak selain itu? Atau memang ada goanya aja sama airnya, atau ada wahana permainan lainnya yang memang disediakan di sini? Nggak ada di sini. Oke, tapi untuk kayak semacam mungkin ada warung, ada tempat orang untuk gazebo itu disediakan juga ya Pak ya? Ya, disediakan. Oke, nah untuk menarik perhatian pengunjung nih biasanya strateginya apa nih Pak bagi sebagai ketua pengelola wisata Gua Liang Tapah ini? Ini keindahan yang di dalam Bu. Jadi keindahan di dalam. Itu yang dijual ya Pak ya, keindahan alam yang di dalamnya ya. Akhirnya itu bisa di explore gitu ya ke masyarakat umum, tentunya di Kabupaten Tabalong dan juga mungkin Indonesia ya Pak ya, seluruh masyarakat Indonesia ataupun mancanegara. Nah, mungkin sahabat warna, itu dia perbincangan kita bersama Bapak Gurdiansyah terkait sejarah Gua Liang Tapah pada hari ini. Gimana keindahan alam di Gua Liang Tapah? Penasaran? Langsung aja ikutin kita melihat destinasi wisata Gua Liang Tapah. Fasilitas di wisata Gua Liang Tapah juga terbilang lengkap. Tersedia warung makan, WC, dan kamar ganti, gazebo dan tempat duduk untuk bersantai, serta halaman parkir yang luas. Sahabat warna, Gua Liang Tapah dapat dijelajahi dari tempat masuk hingga keluar goa. Memiliki panjang sekitar 220 meter. Pengunjung yang ingin menjelajahi goa wajib lapor kepada petugas dan wajib ditemani pemandu. Bagi sahabat yang akan melakukan perjalanan pada musim hujan, perlu hati-hati karena goa akan lebih licin. Sahabat perlu melakukan persiapan khusus, seperti sepatu dan baju yang nyaman untuk penjelajahan. Oke sahabat warna, hari ini kita sudah ada di depan pintu gerbang Gua Liang Tapah ya.
Nah, saya sudah bersama Pak Hendra dan juga Pak Kurdiansah tadi ya. Nah, mungkin Pak Hendra di sini untuk bisa masuk ke dalam Gua Liang Tapa ini mungkin adakah Pak syarat-syarat atau aturan-aturan tertentu gitu biar pemirsa Sahabat Warna biar tahu gitu? Ya, pertama kalau anak masuk gua tuh ya salam dulu, yang mengucap salam dulu, tabi-tabi dulu lah. Dan di sana juga ada tertulis di dalam sana, orang asma membawa ibu hamil atau membawa anak bayi tidak boleh masuk ke dalam gua. Oh, seperti itu ya Pak ya. Memang ada larangan-larangan tertentu ya agar tidak melanggar hal itu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Jadi kita menjaga keselamatan juga di area wisata ini. Nah, dan ada lagi jangan membawa makanan sejenis roti atau dan jangan membawa makanan sate, sejenis misalnya roti, sate seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga pengetahuan nih bagi kita ya kan, supaya kita bisa jadi prepare nih dari rumah yang mau ke wisata ini. Nah, Sahabat Warna, langsung aja gimana keseruan yang ada di dalam, langsung kita cek ya untuk selusuri seperti apa. Oke, boleh didampingi mungkin Pak Hendra sama Pak Chris, mungkin kita akan langsung masuk ke dalam nih Pak ya, seperti apa ya. Gua Liang Tapa dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Tabalong. Panorama gua yang masih alami dan suasana gunung yang sejuk membuat wisatawan betah di sana. Keindahan stalaktit dan stalagmit di dalamnya juga menjadi daya tarik yang jarang ditemukan di tempat lain. Oke Sahabat Warna, ini Ayu sudah ada di tepatnya di dalam area Gua Liang Tapa ya Pak ya, karena sudah ada namanya nih Gua Liang Tapa ya kan. Tadi kita sudah berbicara sejarah tentang Gua Liang Tapa bersama Bapakku sebagai ketua ya, pengurus yang ada di sini. Dan di sini saya sudah masih ditemani sama Pak Hendra di sini. Benar-benar ini saya pertama kali masuk ke sini Pak, ini benar-benar ya luas ya Pak ya ternyata di dalam. Karena tadi di depan tuh kayak terlihat sempit banget gitu ya untuk masuk ke dalam gitu ya Pak. Tadi kita sekitar 25 meter ya Pak ya untuk bisa masuk ke area Gua Liang Tapa ini ya Pak ya. Benar. Betul. Nah ini mungkin apa nih Pak keunikan yang ada di sini ya. Ini mungkin saya juga lihat beberapa terkait ada stalaktit dan juga stalagmit yang ada di sini, memang keindahan alamnya luar biasa ya Pak ya. Mungkin apa aja nih Pak, ada spot-spot tertentu yang mungkin bisa ajak saya untuk menelusuri goa ini? Ya, selain tadi di luar ditemukan bentuk stalaktitnya juga kita bisa di dalam goanya bisa terdapat juga telaga ya, tempat mandi. Oh, ada telaganya ya Pak ya. Oke. Nanti bisa ditemukan di dalam. Iya, luar biasa ya Pak ya. Ini memang terlihat luas dan hawanya juga dingin ya Pak ya. Sejuk seperti itu ya. Dan di dalam gua sini ada ditemukan nanti kelelawar juga dan ada walet seritinya di dalam situ. Oh, jadi ada sarang kelelawar dan juga walet seriti juga. Walet seriti ya Pak ya? Oke. Penasaran banget. Nah, Sahabat Warna mungkin penasaran seperti apa, nanti kita akan lihat telaganya seperti apa ya kan, dan saya pengen banget lihat, katanya airnya warnanya biru. Betul nggak Pak? Betul. Oke, Sahabat Warna langsung aja kita akan lihat ke telaganya ya. Oke. Menakjubkan. Itulah kesan pertama Ayu saat memasuki goa. Indahnya ciptaan Tuhan yang terbentuk secara alami. Ukiran bebatuan yang indah di sekeliling membaur dengan keberadaan telaga air biru di bawahnya. Oke, luar biasa sekali. Ini salah satu spot buat foto-foto juga ya Pak ya. Betul sekali. Ini memang disediakan jembatan untuk bisa wisatawan berfoto. Iya benar. Seperti itu ya. Jadi memang ikonnya adalah nanti telaga birunya yang ada di dalam. Ini juga salah satunya. Tapi nanti di atas ada. Di atas juga bisa diselusuri, juga bagus juga untuk mengambil foto-foto di sana, di dalam sana bagus juga. Oh gitu ya. Jadi kita juga bisa berjalan sampai atas sana ya Pak ya, masih bisa. Tapi agak gelap ya Pak ya. Gelap, karena kita harus membawa lampu. Jalannya juga agak licin ya Pak ya. Iya licin. Oke, agak licin ya. Jadi karena habis hujan,
Jadi mungkin kita nggak bisa ke atas sana ya. Jadi kita mungkin hanya bisa menyaksikan lewat sini saja ya Pak ya. Oke, nah Pak Hendra, aku mau tahu nih kalau misalkan orang nih mau berkunjung ke Gua Liang Tapa, biasanya ada tarif-tarif tertentu nggak? Memang kami di sini ada tarifnya. Kayak kalau pertama lokasi baru datang itu satu orangnya 5.000 nih. Kalau sepeda motornya juga 5.000, kalau mobil misalnya 10.000. Oke. Kalau untuk masuk gua target itu 10.000 satu orangnya. Karena tiket. Jadi ada kalau mau pakai tour guide ya, Iya. karena biar bisa menjelaskan bagaimana asal-usul dan sejarah terkait Gua Liang Tapa, dan juga memang ini menjaga keamanan dan ketertiban kebersihan sini juga ya Pak ya, untuk keberlangsungan wisata ini tetap selalu terjaga gitu kan ya Pak ya, selaku ketua ya kan. Nah biasanya tuh ya Pak, dari wisatawan tuh dari mana aja? Kalau wisatawan itu ada juga yang dari luar ya, kayak Jerman. Dari Jerman juga ada ya Pak, bahkan ini sudah mancanegara ya Pak ya? Sudah mulai berdatangan ya ke tempat ini. Ya. Iya. Oke, karena memang benar-benar unik ya. Unik ya. Kita melihat stalaktit dan juga stalagmitnya yang memang dibentuk alam Kalimantan ini sangat kaya raya. Dan asli ini banget. tuh mungkin saya lihat kayak eksotis sekali ya, luar biasa sih. Oke, mungkin habis ini kita mau lihat-lihat lagi Pak ya. Kita mau coba jalan ke Goa Liang Tapa yang saya mau lihat telaga birunya. Iya betul sekali, karena kita nggak bisa ke dalam sana. Karena di dalam sana mungkin agak gelap ya Pak ya, dan juga jalannya licin karena habis hujan. Ya. Iya. Oke, baiklah Pak, kita langsung aja mungkin. Nah, sahabat warna, penasaran gimana keseruan kita ada di Gua Liang Tapa? Tepatnya nanti akan ada ikoniknya, yaitu telaga biru ya kan, karena airnya berwarna biru seperti itu. Jadi apakah kita bisa melihat juga nih ikan tapahnya? Langsung aja kita ikutin kita. Setelah puas menjelajahi spot foto yang menarik di goa, Ayu pun diajak pengelola untuk turun ke telaga danau birunya untuk merasakan segarnya air yang ada di sana. Sekedar masukan ya sahabat, untuk mengabadikan momen di dalam goa, agar lebih maksimal, sahabat bisa membawa lampu penerangan tambahan agar hasil fotonya lebih terang. Sahabat warna, ini Ayu sudah ada di lokasi telaga birunya Gua Liang Tapa bersama Pak Hendra ya Pak ya masih. Oke. Nah di sini benar-benar kita melihat eksotisnya benar-benar luar biasa, karena stalaktit dan stalagmitnya ini memang benar-benar keindahan alam yang alami dibentuk, dan memang benar-benar telaganya warnanya biru kehijau-hijauan ya, biru. Jadi jernih banget, dan ini bisa berenang nih. Ini kedalamannya berapa meter Pak? Kedalamannya sekitar 4 meter. Sekitar 4 meter. Jadi bagi teman-teman yang mau berenang di sini juga bisa nih, ya kan? Jadi langsung dia ke depan kolam ya. tadi. Oke, ini benar-benar ini spot buat foto nih, bagus sekali ya. Kalau di sana ada apa Pak? Di sana juga bisa ditemukan goa ya, tembusan ada yang goa di dalam juga, sana. di dalam sana. Tembusan yang di dalam 225 meter itu nanti tembus. Oke, ke dalam sana. Jadi di tengah-tengah ya, bentuknya lorong. Oh, seperti itu ya. Iya. Tapi ini apakah perlu perahu untuk ke sana, atau di sana sudah daratan sekitar? Di sana sudah daratan permukaan, tanah ya. Oh iya, oke. Gitu, memasuk menyelusuri guanya. Oke, luar biasa sekali, bagus banget ya Pak ya, karena memang ini keindahan alam yang eksotis sekali. Iya. Luar biasa. Ini cahaya dari sini. Ini tapi kalaunya hujan mungkin agak gelap ya Pak ya untuk goanya. Iya, jadi benar. Makanya untuk menjaga keselamatan kita harus pakai bawa senter sendiri gitu ya. Iya. Oke. Oke, hai. Aduh, selamat siang semuanya.
Aduh, ini gimana nih? Kalian temenan atau keluarga? Temenan kuliah. Temenan Iya. kuliah ya. Sebelum masuk jadi kami liburan dulu. Liburan dulu, bener banget orang. Kenapa jadi tertarik dengan destinasi wisata ini nih? Karena penasaran goa, ya kan, Goa Liang Tapah. Ini baru pertama kali atau udah sering nih ke sini? Baru pertama kali. Baru pertama kali, sama banget sama saya ya, baru pertama kali juga. Memang gimana nih? Apa kalian kenapa jadi tertarik datang ke Goa Liang Tapah? Karena belum masuk goa juga kan, jadi pengen merasakan goa itu seperti apa, ternyata menakjubkan ya. Iya. Ada mungkin spot-spot tertentu nih yang di Banyak sini? banget sih, setiap sudutnya ada. Oke, memang indah sekali ya, dan juga Iya. nanti tadi tuh kita ngelihat ada spot telaga biru. Udah ke situ belum? Baru aja selesai. Udah foto-foto tentunya ya. Udah pasti. Jangan lupa diupload di Instagram. Siap dah itu. Udah pasti ya. Oke, apa sih harapan dan pesannya untuk wisata Goa Liang Tapah nih, teman-teman? Pesannya dan harapannya semoga tidak berubah seperti yang Tetap asri. Iya, betul. Tetap asri ya. Tetap menjaga kebersihan Iya. juga kan. Betul sekali. Dan memang di sini juga tadi kita sudah ada juga wawancara sama pengurusnya di sini. Memang ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak bisa sembarangan juga untuk kayak misalnya dikategorikan asma seperti itu ya. Kemudian ibu hamil dan juga habis-habis melahirkan mungkin ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti oke. Guys, terima kasih. Iya. Mau foto bersama kita? Boleh banget. Oke, kita foto bersama dulu. Oke, 3. 1, 2, 3. Setelah keseruan menyusuri wisata Goa Liang Tapah, sahabat warna, ayo ajak untuk singgah di tempat budidaya madu kelulut. Lokasinya tepat di pertigaan terakhir menuju lokasi wisata Goa Liang Tapah. Nah, Pak Hendra, mungkin bisa jelasin ke kita nih, apa nih yang sedang dilakukan Bapaknya ini nih? Kami hari ini sedang ini ya, panen madu kelulut. Oke, panen madu kelulutnya ini emang Jenisnya jenisnya kelulut itama. oke. Ya. Terus ini memang disedot seperti ini ya Pak ya? Memang menggunakan mesinnya atau seperti apa? Dia memang kami ada mesin untuk jenis aki gitu ya, Oh, untuk gitu. menggunakan di sini langsung. Nah, Oke. Seperti ini. Jadi madunya langsung ke situ ya? ya langsung ke botol ini. Oke. Tanpa dipakai tangan, dia langsung disedot. Oke, Pak Indra, ini biasanya 1 jam ini apa namanya, satu slop gitu ya? Satu stop Kayak gini satu ya? stop Oke. kotak kelulut. Jadi gitu ya. setiap hari itu ada panen? Kita tergantung musim ya. Kalau misalnya musim panas itu bisa, kalau musim hujan tidak bisa dipanen. Oh, Ini gitu. tergantung musim ya. Tergantung musim ya. Iya. Oke. Ini kalau boleh tahu nih Pak ya, di sini ada berapa slop nih yang ada di sini? Di sini sekitar 36 stop kelulut yang kami miliki 36 sekarang. stop kelulut ya. Jadi biasanya satu stop ini bisa menghasilkan berapa liter? Sampai 1 liter. Sampai 1 liter Iya. madu ya. Iya. Oke. Dan ini cukup panjang ya prosesnya, sampai 1 jam. Ini kalulutnya ini nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak ada, dia tidak menggigit, Dia aman aja. aman aja ya Nggak Pak ya? apa-apa. Tidak seperti lebah ya? Nggak, aman. Oke, nah biasanya nih Pak, kalau kita boleh tahu berapa sih Pak harganya 1 liter? Kalau 1 Itu liternya dijualnya itu per liter atau gimana? per liter 250.000 1 liter. 250.000 Iya. 1 liter ya. Oke. Nah. Nah, sahabat warna, teman-teman, bagi yang mau membeli madu kelulut, mungkin bisa langsung aja datang ke desa Jaro, ya kan? Gergata. Tepatnya di desa Gragata ya Pak ya. Iya. Dimana nanti 1 liternya madu kelulut itu harganya 250.000 seperti itu ya. Yang pasti rasanya enak ya Pak ya. Rasanya enak. Rasanya enak. Iya. Penasaran ya seperti apa, makanya langsung aja dibeli. Pak Hendra bersama dengan
dengan pengelola wisata Goali yang Tapah juga berbudidaya madu kelulut sejak tahun 2018. Kini, ada lebih dari 30 sarang madu kelulut yang aktif dan bisa untuk dipanen. Ya, nah Bapak, aku mau lihat nih Pak, gimana sih Pak rangkaian mesinnya ya kan, supaya bisa menyedot dari tempat budidaya kalulut sampai kita bisa panen madu. Ini mungkin ini pakai apa nih Pak ya? Ini luar biasa sekali ya improvementnya. Di sini kami untuk alatnya kami menggunakan, di sini ada dinamo kecil ya, jenisnya dinamo semprotan, ya meriknya itu di GW ya, yang bagus. Dan di sini ada aki ya, aki motor. Pakai motor ya Pak ya. Motor. Terus dirangkai ya. Dirangkai ya bentuk kabel, juga ada ini. Langsung aja Pak, dikasih apa ini? Seperti Selang ada kecil selangnya. ya. Dia langsung masuk di dinamo sini, langsung dikirim. Nah, masuk ke botol ini. Ini merupakan sebuah kekayaan alam ya kan, yang kita bisa manfaatkan, di mana juga madu kalulut ini ternyata banyak sekali manfaatnya ya Pak ya buat kesehatan. Banyak banget. Iya. Mungkin Iya. salah satunya apa nih Pak? Dia manfaatnya yang bagus banget, jadi menambah imun tubuh juga. Menambah imun tubuh yang pastinya ya iya. Pak ya. Dan ya pasti banyak banget lah ya nanti Banyak. manfaatnya. Aku boleh coba nggak Pak, buat penasaran nih kan, gimana sih caranya ngambil madunya gitu kan. Kita boleh coba ya Pak ya. Oke, saya coba boleh dari sini ya Pak ya. Oke, pakai ini. Ini pakai Dibuka. Oke, ini kita buka yang ini. Iya, Kita pelan-pelan buka aja. yang pelan ya. Langsung kita Diselap sedot. kopi. Sudah, kemudian yang ini kita buka pelan-pelan. Kemudian langsung kita Ini ya. sedot. Wow, luar biasa ya, banyak sekali. Oke. Ini bipoles ya, tempat makan. Ini Oke. sedang makan ya. Nah, teman-teman, sahabat warna, mungkin bagi yang penasaran bipoles itu seperti apa, ini dia bentuknya. Kuning ya. Kuning ya dia, jadi di dalamnya itu tempat makan si kalulut-kalulutnya tadi, ini iya. gitu. Jadi memang harus ada bipolesnya di setiap slopnya ya Pak ya. Iya. Oke, jadi mereka bisa menghasilkan madu. Jadi madunya tinggal kita buka saja Iya, buka pakai lidi ya kan, terus Iya. kita tinggal sedot deh menggunakan selangnya yang ada. Oke. Madu kelulut berasal dari lebah tak menyengat atau trigona dan memiliki ciri khas rasa yang manis, sedikit asam, serta kaya nutrisi. Madu ini dikenal karena kandungan antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi lainnya yang tinggi. Dari kesabaran dan ketekunan, tercipta manisnya hasil alam yang luar biasa. Budidaya madu kelulut bukan hanya tentang memanen madu, tapi juga menjaga keseimbangan alam dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke sahabat warna, hari ini Ayu mohon izin Pak, ini boleh dicoba nggak Pak langsung? Boleh dicoba biar Boleh ya tahu Pak ya, langsung. kita coba aja. Iya. Kita sedot langsung dari sarangnya, gimana rasa dan sensasinya ya. Aku bakalan nyoba rasa madu kalulutnya seperti apa. Ini sudah ada sedotannya. Coba ya kita rasanya. Sulit ya Pak ya untuk coba. Kayak mungkin saya harus mencari sarang yang agak lebih banyak. ya. Enak Pak, manis banget. Manis. Ya. Manis. Dia tuh benar-benar ini benar-benar ada manisnya, ada asemnya, dan Ya. saya rasa manis itu juga nggak berlebihan ya. Jadi kayak enak banget. Ada asam-asam Iya, dikit ada ya. asam-asamnya Iya. dikitnya ya. Nah, sahabat warna, tadi saya sudah merasakan gimana rasanya sih madu kalulut ya kan. Rasanya tuh benar-benar enak ya, dan juga benar-benar manis, dan juga
rasanya tuh ada asam-asamnya juga seperti, tapi manis sih, ya kan, seperti saya. Oke, manis banget dan gak jauh beda juga sih sama madu lebah, tapi ini teksturnya tuh agak encer, agak cair sedikit gitu kan ya, tapi memang ini bagi pecinta-pecinta yang aware dengan kesehatan ya kan, ini bagus banget buat menjaga kesehatan tubuh dan kestabilitas daya tahan tubuh seperti itu. Jadi sahabat warna, memang ini sangat menginspirasi bagi kita semua ya yang ada di Kabupaten Tabalong khususnya. Kita sangat apresiasi sekali kepada Pak Hendra dan timnya di sini sudah membudidayakan madu kalulut yang ada di Desa Jaro ini. Luar biasa sekali, karena ini juga salah satu bisa penghasilan juga ya Pak ya, buat teman-teman yang ada di sini, dan juga memang kita memanfaatkan hutan yang ada di Kalimantan ini memang luar biasa sekali. Sahabat, perjalanan kita di episode kali ini sungguh memberikan pengalaman yang berkesan. Dari keindahan stalaktit dan stalagmit di dalam goa, suasana alam yang asri, hingga manisnya madu kelulut yang khas. Semua menjadi bukti kekayaan alam dan kearifan lokal masyarakat Tabalong. Semoga destinasi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih mencintai dan menjaga alam, sekaligus mendukung potensi wisata daerah. Tetap jelajahi keindahan Indonesia, nikmati setiap pesonanya, dan sampai jumpa di perjalanan warna episode berikutnya.